Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam. sejahtera. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan perihal salah satu bahasa Austronesia, dalam hal ini bahasa Melayu. Saya mencoba untuk memantik diskusi ini dengan mengambil judul Bahasa Melayu di Indonesia sebagai anggota kelompok Austronesia, suatu kajian tentang kedudukan dan fungsinya dalam konteks keindonesiaan. Jadi topik ini mengambil salah satu bahasa yang masuk dalam rumpun Austronesia, yaitu bahasa Melayu. Mengapa masalah bahasa Melayu pasti saja kita harus persoalkan? Saya sengaja menghubungkan topik penelitian ini dengan dalam konteks Indonesiaan kita, karena pada hari ini tepatnya 1 Agustus, bulan proklamasi kemerdekaan kita ya, 17 hari, 16 hari lagi kita akan merayakannya. Mengapa saya memperbincangkan hal ini? Pertama, ada statement yang dinyatakan oleh Pak Abdul Qadir Ibrahim di dalam bukunya Tanah Air Bahasa Indonesia, halaman 23. Beliau menyebutkan intinya bahwa bahasa Indonesia adalah nama lain dari bahasa Melayu. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, oleh karena itu katanya, tidaklah tepat jika bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa daerah. Ini pernyataan yang sangat menarik. Beliau memandang bahwa bahasa Indonesia ini adalah nama lain dari bahasa Melayu. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menyatakan bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa lokal atau bahasa daerah. Kedua, di dalam Kongres Bahasa Melayu yang dilaksanakan bulan Juni tahun 2015 di Batam, salah satu putusan Kongres itu adalah menginternasionalkan bahasa Melayu. Buat saya, kenapa sebuah kongres yang diselenggarakan di Indonesia, wilayah Indonesia, waktu itu ada beberapa negara tetangga, Malaysia, Brunei, ada dari Thailand, Filipina, Singapura yang hadir saat itu, jadi bersifat internasional, yang menghasilkan rumusan bahwa yang akan diinternasionalkan itu adalah bahasa Melayu. Yang ketiga, komunike ketiga menteri yang isinya pada butir kedua itu dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu. Ini sering digunakan garis miring atau tanda hubung ya, tidak menggunakan kata dan, sehingga garis miring cenderung diasosiasikan dengan bermakna atau ya. Jadi di sini dalam rangka butir kedua, dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketiga pemerintah. Jadi di situ ada pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Malaysia dan pemerintah Brunei Darussalam, dalam ini diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketiga negara itu. Disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, ketiga pemerintah, bukan dana, dalam rangka mengembangkan, saya ulangi, ini penting ini, dalam rangka mengembangkan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu, ketiga pemerintah akan berupaya mempertinggi kemampuan bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadikan sebagai salah satu bahasa utama dunia, sebagai salah satu bahasa dunia. Ini kata kunci, bahasa Indonesia garis miring bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia. Salah satu berarti satu, bukan dua entitas ya. Ini yang penting dipegang. Jadi ada kesepadanan pernyataan di dalam buku Tanah Air Bahasa Indonesia, kemudian di dalam Kongres Bahasa Melayu pada bulan Juni tahun 2015 di Batam itu, dan komunike bersama tiga menteri ini. Lalu yang menarik adalah pernyataan terakhir beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan akan memperjuangkan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN ya. Karena kita sebenarnya sudah kecolongan bahasa Inggris yang disetujui pada tahun 2007 ya di Singapura ya. Ini komunike tiga menteri itu. Di butir yang kedua, ini dijabarkan dalam konteks tindak lanjut dari kerjasama Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia ya. Nah, apakah kita, bangsa Indonesia ini bersepakat untuk menginternasionalkan bahasa Melayu?
Apakah kita, bangsa Indonesia ini bersepakat bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah satu bahasa, sebagaimana dinyatakan di dalam komunike bersama itu? Buat saya ini adalah kecolongan ya. Oleh karena itu, izinkan saya mempertegas kedudukan bahasa Melayu ini di dalam konteks Indonesiaan kita ya. Kalau kita berbicara bahasa Melayu dalam konteks keindonesiaan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari membicarakan elemen-elemen atau unsur-unsur pengikat negara bangsa, suatu negara bangsa yang disebut dengan nasionalisme negara bangsa itu. Mengapa harus kita bicarakan itu? Karena pada dasarnya sebuah negara bangsa itu merupakan gabungan dari berbagai komunitas-komunitas sosial yang berbeda, baik dari segi budaya, kemudian agama, tempat tinggal, dan banyak faktor lain yang membedakannya ya. Paling tidak dari segi etnis saja di Indonesia sudah amat banyak ya. Nah, negara Indonesia yang kita bangun itu, negara bangsa yang dibangun itu pasti ada benang-benang pengikatnya yang akan menjadi fondasi di dalam membangun nasionalisme negara bangsa itu. Secara teoritis, ada 3 elemen yang sering dijadikan fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsa. Ya. Pertama, bahwa negara bangsa itu dapat saja dibangun nasionalisme di atas kesamaan ras. Ada banyak contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan ras. Ya. Misalnya Amerika Serikat. Meskipun saat ini Amerika Serikat mendengung-dengungkan demokratisasi, hak asasi manusia, tetapi sesungguhnya Amerika Serikat adalah sebuah negara yang dibangun di atas fondasi kesamaan ras. Itu sebabnya suku Indian mengalami keterpinggiran di negara itu. Saya kira guncangan-guncangan yang berbau rasialis sering terdengar di Amerika ya. Begitu pula Australia. Australia juga contoh negara bangsa yang nasionalisme dibangun atas kesamaan ras kulit putih. Itu sebabnya suku bangsa aborigin sampai saat ini belum mendapat tempat di dalam Undang-Undang Dasar negara itu. Pertanyaan kita, apakah mungkin bangsa Indonesia, nasionalisme Indonesia dibangun di atas kesamaan ras? Mari saya mengajak menganalog ras ini dengan suku bangsa. Ya. Kalau ras lebih didefinisikan, dimaknai dengan ciri-ciri fisik. Misalnya rambut, keriting, lurus, kemudian warna mata, kulit, dan lain sebagainya itu. Itu penanda-penanda fisik yang digunakan untuk mengklasifikasi ras-ras tertentu. Nah, saya ingin menganalog ras ini sama dengan suku bangsa. Kalau suku bangsa, penandanya adalah hal-hal yang non-fisik, sosial budaya. Misal paling lengkap adalah bahasa yang paling jelas. Penanda identitas keberadaan suku bangsa itu adalah bahasa. Kalau kita bicara suku Jawa, maka akan terbersit dalam pikiran kita ada bahasa Jawa. Suku Sunda ada bahasa Sunda, suku Bali ada bahasa Bali, suku Sasak ada bahasa Sasak. Suku Batak ada bahasa. Artinya bahasa-bahasa lokal itu adalah penanda identitas suku bangsa. Kalau kita menggunakan bahasa lokal sebagai penanda suku bangsa, maka saya ingin menegaskan ada 659. Saya tidak terlalu sepaham dengan hasil penghitungan yang dipaksakan dengan mengubah model metodologi di jelang akhir tahun 2019. Sehingga membengkak jumlah bahasa yang hampir sama dengan jumlah bahasa yang diidentifikasi oleh SIL. Padahal kita justru ingin mengevaluasi jumlah-jumlah bahasa yang diklaim oleh para sarjana itu ya. Ada 659. Nah, ini agak sepakat dengan jumlah suku bangsa ya, yang ditemukan dari hasil penelitian LIPI. Yang menarik ada 656 jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Sangat menarik. Pertanyaan kita, suku bangsa mana yang akan menjadi fondasi di dalam membangun Indonesia kita? Katakan kita mau menggunakan Jawa, karena Jawa suku yang sangat besar, mendiami pulau yang besar pula, dan sekarang menjadi tempat pusat ibu kota negara ya, di Pulau Jawa. Saya kira pengalaman sejarah ketika kita berupaya memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia dengan banyak menyerap kosakata bahasa Jawa pada sekitar tahun 70-an sampai 90-an, muncul sentingan-sentingan, pernyataan-pernyataan, ledekan-ledekan yang menyatakan bahwa terjadi proses penjawaan di dalam bahasa Indonesia. Selentingan, pernyataan-pernyataan, ledekan-ledekan ini sebenarnya menggambarkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak mungkin dibangun di atas fondasi etnis tertentu. Oleh karena itu, ras atau suku bangsa ditolak menjadi elemen pengikat nasionalisme Indonesia. Yang kedua, negara bangsa bisa dibangun nasionalismenya di atas kesamaan agama. Ada banyak contoh negara bangsa yang membangun nasionalisme kebangsaannya di atas kesamaan agama. Bahkan nama agama dijadikan nama negara itu.
Sebagai contoh Iran, Republik Islam Iran, Turki pada saat Ottoman dulu. Banyak lagi contoh negara bangsa yang dibangun di atas kesamaan agama. Pertanyaan kita, apakah mungkin nasionalisme Indonesia dibangun di atas kesamaan agama? Pengalaman sejarah membuka mata kita, memberitahu pada kita bahwa ketika konstruksi Pancasila di dalam Piagam Jakarta, sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu minta dihapus. Akhirnya muncullah konstruksi Pancasila sebagaimana yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Penghilangan 7 kata pada konstruksi Pancasila Piagam Jakarta itu menggambarkan bahwa negara bangsa Indonesia tidak mungkin dibangun nasionalismenya di atas kesamaan agama. Karena ada 6 agama di Indonesia, agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu. Kalau kita akan memilih Islam, itu contohnya gambaran sejarah dan memberitahu pada kita ada tolakan terhadap dominasi agama tertentu di dalam membangun Keindonesiaan kita ya. Jadi Piagam Jakarta memberitahu pada kita kalau kita akan memilih agama, katakan agama Islam karena dia lebih dominan, lebih banyak pemeluknya, maka kita telah diberitahu oleh sejarah bahwa elemen agama tidak mungkin dijadikan fondasi di dalam membangun Keindonesiaan kita. Yang terakhir, bahasa. Apakah Indonesia, kalau kita menolak ras atau suku bangsa, kita menolak pendiri bangsa, menolak agama sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme keindonesiaan, maka yang menarik ialah Indonesia justru memilih bahasa sebagai elemen di dalam membangun nasionalisme keindonesiaannya. Mari kita lihat perjalanan sejarah kita. Ketika Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, Muhammad Yamin berpidato yang di dalam pidatonya terdapat konstruksi Sumpah Pemuda. Jadi ada Sumpah Pemuda dengan 3 butir itu. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Apa yang terjadi atas pidato Muhammad Yamin ini? Muhammad tak berani mengajukan keberatan-keberatannya. Apa yang dia katakan bahwa kenapa pada konstruksi yang pertama tanah Indonesia, yang kedua bangsa Indonesia, tiba-tiba yang ketiga bahasa Melayu, kenapa tidak bahasa Indonesia? Kalau belum ada, ya kita lahirkan. Maka muncullah konstruksi Sumpah Pemuda seperti yang kita kenal sekarang. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya Indonesia membangun nasionalisme keindonesiaannya berbasis pada bahasa. Pertanyaan kita, adakah contoh negara bangsa yang membangun nasionalisme di dalam dengan menggunakan bahasa sebagai fondasinya? Saya akan mengambil 3 kasus yang sangat menarik. Pertama, kasus India dan Pakistan, kemudian Cina, Israel, dan Indonesia. Pada kasus yang pertama, kalau kita bicara tentang India dan Pakistan, maka sesungguhnya 2 negara bangsa ini adalah penutur bahasa yang sama ya. Tetapi karena mereka pecah menjadi 2 negara bangsa yang berbeda, maka mereka pun mulai membedakan diri. India mengatakan pada Pakistan, saya beda dengan kamu. Begitu pula Pakistan mengatakan, saya pun beda dengan kamu. Kalau kamu menggunakan nama bahasamu, kamu beri nama bahasa Hindi untuk India, maka aku akan memberikan nama bahasaku adalah bahasa Urdu, katanya Pakistan. Begitu pula untuk membedakan lebih jauh lagi dalam sistem tata tulis mereka membedakan diri. Bahasa Hindi untuk India menggunakan aksara Dewanagari, sedangkan untuk Pakistan menggunakan aksara Arab. Artinya apa yang ingin saya katakan di sini bahwa demi negara bangsa yang berbeda, bahasa yang sama dipaksakan untuk berbeda. Kasus yang kedua, Cina. Di Cina itu terdapat 56 bahasa ya. Sehingga kalau orang-orang yang di Nanjing dengan yang di Guangdong berbicara lalu menggunakan isolek sendiri-sendiri, di antara mereka tidak terdapat pemahaman timbal balik, mutual intelligibility, sebagaimana ketika orang India dan Pakistan, kalau Pakistan berbicara lalu masing-masing menggunakan isolek sendiri-sendiri, antara mereka masih dapat saling memahami. Artinya secara sosiolinguistik, bahasa yang disebut bahasa Hindi dan bahasa Urdu terdapat bahasa yang sama sebenarnya. Nah, sedangkan di Cina, ketika orang yang di Guangdong dan Nanjing itu bicara menggunakan isolek sendiri, mereka tidak dapat saling memahami. Tidak ada pemahaman timbal balik antara mereka. Artinya memang bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang berbeda. Nah,
Sebagai sebuah negara bangsa yang besar, Cina ingin menunjukkan bahwa mereka sama. Apa yang dia lakukan ialah bahwa semua bahasa, ke-56 bahasa yang ada di Cina harus tunduk pada satu sistem tata tulis yang sama, yaitu menggunakan aksara Han. Jadi ketika orang Guangdong menulis bahasanya, dia akan menggunakan aksara Han, begitu pula orang Nanjing akan menggunakan aksara Han. Mereka dapat mengatakan, kami secara verbal beda, tapi secara tulis kami sama, yaitu sama-sama menggunakan aksara Han. Nah, kasus di Cina ini adalah kebalikan dari kasus yang terjadi di India-Pakistan. Kalau India-Pakistan yang sama dibedakan demi dua negara yang berbeda, sedangkan di Cina 56 bahasa yang berbeda disatukan dalam satu sistem ekspresi tulis, bahasa tulis yang sama demi sebuah negara bangsa yang sama, yang satu ya. Jadi yang berbeda disamakan. Nah, Israel dan Indonesia punya kemiripan. Israel ketika dihibahkan tanahnya oleh Inggris, tanah jajahan oleh Inggris itu, yang sekarang menjadi tempat mereka, bangsa Israel. Lalu mereka merdeka. Apa yang mereka lakukan? Untuk membedakan dirinya dengan negara-negara, bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, dia menghidupkan bahasa Ibrani yang sudah mati ratusan tahun demi identitas dia. Dia ingin berbeda dengan Arab Saudi yang menggunakan bahasa Arab. Dia ingin berbeda dengan Iran yang menggunakan bahasa Parsi dan lain sebagainya sekitarnya. Artinya Israel menghidupkan sesuatu yang sudah mati, yang tidak ada. Maka muncullah bahasa Ibrani modern sekarang ini yang menjadi bahasa nasional dia. Indonesia relatif sama dengan Israel. Kalau kita membandingkan bahasa Melayu yang dituturkan pada tanggal 28 Oktober 1948 itu dengan bahasa Indonesia yang dinamakan bahasa Indonesia, tidak ada bedanya. Kalau kita menggunakan rumus dialektometri misalnya untuk penghitungan perbedaan dialek bahasa itu pasti 0%. Jadi dia ada sebuah bahasa yang sama. Tetapi bahasa Melayu dipaksakan, bahasa Melayu yang belum pernah hamil, dipaksakan untuk melahirkan anak yang baru yang namanya bahasa Indonesia. Sehingga lahirlah bahasa Indonesia. Persoalannya, apakah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebagai anaknya itu adalah sebuah entitas, satu yang sama, satu saja, sebuah individu? Tentu saya kira kita sepakat semua bahwa antara ibu, bahwa bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia, iya. Tetapi antara induk dengan anak adalah dua individu yang berbeda. Si anak dapat tumbuh berkembang melebihi pertumbuhan dan perkembangan induknya. Mari kita lihat, kalau kita bandingkan jumlah kosakata, lema yang ada di dalam, katakan kamus tahun 1950-an, itu ada 23.000. Sekarang kamus besar bahasa Indonesia itu sudah di atas 100.000 lema. Artinya kalau kita bagi pasti ada ratusan persen perbedaannya. Itu sudah tingkat perbedaan bahasa. Jadi dari induknya yang 23.000 dia telah tumbuh menjadi anak dengan di atas 100. Kalau KBBI 2005 itu ada 91.000. Bayangkan 91 dengan 23, berapa persen perbedaannya? Kalau kita tarik ke dialektometri, maka dia adalah bahasa yang berbeda. Jadi benar, ibu dan anak adalah bahasa yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah tempat kosong. Dia adalah wadah yang di dalamnya itu ada bahasa-bahasa lokal. Karena pengisi tempat kosong adalah etnis-etnis, suku bangsa. Dan penanda suku bangsa itu adalah bahasa. Oleh karena itu secara linguistik saya ingin katakan Indonesia itu adalah bahasa lokal. Yang lalu untuk menyamakannya, memayunginya adalah bahasa Indonesia. Sehingga konsep ketunggawikaan itu direfleksikan melalui bahasa Indonesia, sedangkan konsep kebinekaan itu direfleksikan dalam bahasa daerah. Itu sebabnya sekarang pertanyaan kita, lalu apakah bahasa Melayu di Indonesia ini benar adanya samakah dengan bahasa Indonesia? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ketika disahkannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, 18 Agustus tahun 1945, di sana dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian di bagian penjelasan bahwa di daerah-daerah terdapat bahasa yang digunakan dipelihara oleh penuturnya seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dipelihara juga oleh negara. Berarti ada pengakuan terhadap bahasa lokalnya. Oleh karena itu, maka dalam konteks keindonesiaan bahasa Melayu adalah bahasa daerah ya, bukan bahasa Indonesia. Lalu masalahnya sekarang, bagaimana dengan gagasan untuk menginternasionalkan bahasa Melayu?
dalam hal ini Malaysia. Saya kira kita jangan sampai terkecoh dengan Malaysia, karena Malaysia sebenarnya dia galau akibat dari kebijakan pemerintah sebelumnya bahwa dalam pembelajaran sains menggunakan bahasa Inggris sehingga bahasa Melayu mengalami keterpinggiran, hampir serupa dengan apa yang terjadi di Singapura ya. Makanya Singapura sampai hari ini dia tidak akan pernah mau masuk ke dalam Majelis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia, tidak akan pernah mau masuk, tapi dalam Majelis Sastra Asia Tenggara dia masuk. Karena bahasa itu punya nilai politiknya. Jadi ada terkait dengan nasionalismenya, fondasi nasionalisme negara bangsa itu. Makanya dia tidak pernah masuk. Pertanyaan kita, apakah sama bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional di Malaysia dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia di Indonesia? Ini saya kira penting pertanyaan ini ya. Sehingga kita tidak mudah terkecoh dengan penggunaan isu-isu Indonesia garis miring Melayu atau Indonesia hubung Melayu kan gitu. Apalagi dalam komunike bersama. Komunike bersama ini sangat mengganjal badan bahasa untuk bergerak sampai hari ini. Itu sebabnya waktu saya menjadi kepala badan pernah mengusulkan ke PANU, sayang saya mengakhiri jabatan saya sehingga tidak sempat terurus itu, untuk membubarkan saja, menonaktifkan kembali kegiatan Mabim itu, karena tidak ada manfaatnya. Karena ada Mabim tapi ada Mabam di Malaysia, yaitu Majelis Antarbangsa Bahasa Melayu. Jadi bukan lagi bahasa Indonesia Melayu di situ, jadi bahasa Melayu. Sehingga jangan heran ketika internasionalisasi selalu ke bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Karena tadi kita sudah digiring sama bahasa Indonesia itu nama lain dari bahasa Melayu. Pertanyaan kita, apa benar sama? Mari kita coba lihat secara linguistik ya. Disertasi Profesor Bernotover, itu promotor saya, tentang Proto Jawa Melayu. Beliau menyatakan bahwa bahasa purba pada tingkat Proto Jawa Melayu ini telah menurunkan 4 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu, dan bahasa Sunda. Mari kita lihat pada bahasa Melayu. Di bahasa Melayu ini saya mengidentifikasi ada 5 variasi dialektal kalau kita melihat dari struktur fonologi untuk kata dasarnya. Ada yang berstruktur AO ya, misalnya matu, apu ya. Kemudian ada Melayu yang konstruksinya OO, moto, opo kan Jawa itu. Kemudian ada yang AA, mata apa. Kemudian ada yang AE, mate apa, yaitu yang di Malaysia. Kemudian ada yang epe mate ya. Dari kelima variasi fonologis bahasa Melayu ini, maka kita dapat melihat di mana posisi bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia dan di mana posisi bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan Malaysia. Jelas berasal dari variasi dialektal yang berbeda. Asalnya saja sudah berbeda. Asal dialektalnya yang menjadi bahasa nasional Indonesia dan Malaysia itu berbeda ya. Pertanyaan kita, di mana yang itu? Saya kira ini tugas teman-teman di BRIN dan kita bisa bekerja sama untuk memverifikasi, membuktikan, menjustifikasi apakah benar AA itu ada. Penelitian disertasinya Sander Adler, Proto Melayu, beliau menemukan ada AA itu di Banjarhulu, Kalimantan. Sehingga masalahnya menjadi jelas bagi kita yang selama ini kan masih jadi pertikaian bangsa kita sampai hari ini belum ada keputusan. Di manakah asal bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia? Teman-teman di Kepulauan Riau bahkan mau mendirikan monumen bahasa Melayu di Pulau Penyengat. Waktu saya menjadi kepala badan dulu ada utusan dari gubernur sana untuk meminta piagam dari badan bahasa agar mengakui bahwa bahasa di Pulau Penyengat itu, Melayu Kepri itu adalah asal bahasa Indonesia. Saya bilang nanti dulu kita harus kajian ya. Nah, tugas kita adalah melakukan kajian-kajian perbandingan atas kantong-kantong bahasa-bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Mana yang bervariat A, di mana dia, sehingga kita bisa mengklaim apakah A yang ada di Indonesia ini yang ada di misalnya di Malaysia sana berasal dari Indonesia atau yang sana ke Indonesia. Ini penting untuk dipertegas sehingga kita menjadi jelas bahasa Indonesia, bahasa Melayu menjadi Indonesia itu asalnya dari mana, varian apa dia. Saya kira sampai sini dulu, nanti bisa berkembang di diskusi. Ya.